Bayangkan seorang kuli panggul pasar, tubuhnya yang basah oleh keringat membanting tulang sejak subuh hingga malam hanya untuk membawa pulang uang pas-pasan. Di sebelahnya, seorang pemuda bugar berdiri di perempatan jalan, berpakaian kumal, mengulurkan tangan dengan genjrengan gitar yang tidak terlalu enak. Perbedaan antara keduanya adalah pemuda itu menghasilkan lebih banyak dalam hitungan jam dibandingkan si buruh yang bekerja seharian. Inilah wajah sosial ekonomi paling keji di tengah masyarakat kita. Kemalasan yang menyamar sebagai kemiskinan dan kerja keras yang dihina oleh mereka yang hanya menjual rasa iba. Mengapa seseorang harus bekerja jika mengemis lebih mudah dan lebih menguntungkan? Di sini, kebaikan hati berubah menjadi bahan dagangan dan moralitas dipermainkan tanpa malu. Tidak semua yang kita lihat di jalan adalah korban kemiskinan yang sesungguhnya. Fakta bahwa banyak pengemis muda yang secara fisik sehat dan kuat menjadi tanda tanya besar. Apakah benar mereka membutuhkan uluran tangan ataukah mereka telah memilih jalan hidup yang lebih mudah tanpa perlu bekerja keras? Realitas ini membuka celah bagi eksploitasi rasa iba masyarakat. Seringkali empati manusia dieksploitasi oleh sekelompok individu yang memilih hidup dari kebaikan orang lain daripada berusaha sendiri. Mereka menggunakan tubuh muda dan tenaga mereka bukan untuk kerja yang layak, tetapi untuk memanipulasi rasa kasihan publik dengan penampilan kumal dan akting yang dibuat memelas. Kadang hanya bermodal alat apa adanya yang penting bersuara atau bernyanyi dengan suara yang tidak enak. Banyak dari pengemis dan pengamen muda ini memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Mereka berdiri di lampu merah dengan wajah penuh harap, mengulurkan tangan tanpa rasa malu. Padahal peluang kerja, walaupun pekerjaan kasar atau pekerjaan serabutan, masih tersedia di berbagai tempat. Mengapa mereka tidak bekerja? Alasannya sederhana, meminta-minta di jalan memberikan penghasilan yang jauh lebih besar tanpa perlu bekerja keras. Dalam banyak laporan, ditemukan bahwa beberapa pengemis di kota besar bisa menghasilkan ratusan ribu hingga jutaan rupiah dalam sehari. Jumlah yang jauh melampaui gaji buruh yang bekerja keras dari pagi hingga malam. Ada cerita-cerita nyata yang beredar tentang pengemis yang pulang ke rumah dengan membawa puluhan hingga ratusan ribu rupiah dalam sehari. Bahkan ada yang bisa membeli rumah, kendaraan, dan kebutuhan hidup lainnya dari hasil mengemis. Hal ini membuat kita berpikir, apakah kita masih bisa menganggap mereka sebagai golongan yang harus dikasihani? Ketika penghasilan mereka melampaui pekerja keras yang membanting tulang setiap hari, apakah kita mesti berempati pada mereka? Fakta bahwa penghasilan dari mengemis bisa begitu tinggi bukan hanya mencerminkan rusaknya sistem ekonomi jalanan, tetapi juga menunjukkan adanya kepicikan moral yang harus kita kritik. Pengemis dan pengamen muda yang sehat ini telah merendahkan makna kerja keras dan usaha yang jujur. Mereka telah menukar kehormatan diri dengan kemudahan uang yang diperoleh tanpa usaha nyata. Yang lebih parah lagi, mereka menciptakan budaya kemalasan yang merugikan generasi berikutnya. Anak-anak yang melihat contoh seperti ini bisa dengan mudah percaya bahwa meminta-minta adalah jalan hidup yang sah dan menguntungkan. Ketika mengemis dan mengamen mulai dilihat sebagai profesi, bukan lagi sebagai kondisi darurat karena kemiskinan, maka tatanan sosial kita telah mengalami kerusakan yang serius. Orang yang seharusnya bisa menjadi tenaga produktif berubah menjadi beban sosial. Mereka menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna fasilitas umum. Nongkrong di taman didatangi mereka, itu pun lebih dari satu pengamen. Banyak dari mereka marah dan memaki karena tidak diberi uang. Tidak ada yang salah dengan bekerja keras, meskipun itu adalah pekerjaan kasar. Namun, ketika tenaga muda yang bugar lebih memilih mengemis daripada bekerja, hal ini mencerminkan degradasi nilai-nilai etos kerja. Generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa berubah menjadi parasit sosial. Pengemis dan pengamen bugar ini menyalahgunakan konsep kemiskinan untuk membenarkan tindakan mereka. Mereka mencuri perhatian publik dengan cara yang licik, menipu mata dan hati orang-orang yang memiliki belas kasih. Salah satu alat yang paling sering digunakan oleh pengemis dan pengamen muda ini adalah manipulasi emosi. Mereka memahami bahwa belas kasihan adalah kelemahan manusia. Cerita tentang kehilangan pekerjaan, keluarga yang sakit, atau kelaparan menjadi narasi standar yang terus-menerus dimainkan di depan publik. Padahal, banyak dari cerita tersebut hanyalah karangan belaka. Kita telah mendengar kisah-kisah tentang kelompok pengemis yang terorganisasi dengan baik, bahkan memiliki bos yang mengatur wilayah dan membagi hasil pendapatannya. Mereka bukan hanya mengemis, tetapi menjalankan bisnis kotor yang mengeksploitasi rasa iba manusia.
Di sisi lain, fenomena ini memperlihatkan jurang kesenjangan antara citra kemiskinan yang mereka tampilkan dan kenyataan keseharian mereka. Seringkali, pengemis yang tampak lusuh di jalan sebenarnya memiliki kehidupan yang jauh dari kata miskin. Mereka menggunakan pakaian kumuh dan wajah kotor sebagai alat pencitraan, sementara penghasilan mereka melampaui pekerjaan kantoran atau pedagang pasar. Perilaku seperti ini mencoreng makna sejati dari kerja keras dan perjuangan hidup. Kehadiran pengemis dan pengamen muda yang bugar menciptakan efek domino yang merusak moralitas sosial. Pertama, mereka memperkuat stereotip bahwa kemiskinan adalah alasan yang sah untuk mengemis. Padahal banyak orang miskin yang memilih bekerja keras daripada meminta-minta. Kedua, mereka menciptakan contoh buruk bagi anak-anak muda lainnya. Jika mendapatkan uang dengan meminta-minta jauh lebih mudah dan menguntungkan, mengapa harus bersusah payah untuk bekerja? Selain itu, keberadaan mereka merusak kepercayaan masyarakat terhadap orang yang benar-benar membutuhkan. Ketika pengemis palsu semakin marak, orang-orang mulai kehilangan simpati kepada mereka yang sungguh-sungguh miskin dan membutuhkan pertolongan. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kebaikan hati semakin memudar dan mereka yang benar-benar membutuhkan semakin sulit mendapatkan bantuan. Fenomena maraknya pengemis dan pengamen muda yang bugar adalah cermin dari kemunduran moral dan sosial. Mereka telah menjadikan kemiskinan sebagai bisnis yang menguntungkan, menghancurkan makna kerja keras, dan menciptakan budaya kemalasan. Tidak ada yang lebih mencederai keadilan sosial selain melihat orang sehat yang memilih meminta-minta, sementara yang lain berjuang mati-matian untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kritik harus diarahkan dengan keras kepada mereka yang memilih jalan pintas ini, karena mereka bukan hanya mencemari kenyamanan publik, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang berharga.